100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat pagi ya, selamat berjumpa. Semangat buat kita semua, Hardliner. Salam sehat. Bersama Versiana kita akan ada di program Ngobres, Ngobrol Kesehatan. Spesial Versiana tidak sendirian, tentu saja kita bersama dengan KMN Eye Care. Wow, ini akan menarik sekali karena kita akan bicara soal topik yang spesial sekali, yaitu bicara tentang melihat lebih jelas dengan LASIK. Wow, ini Anda yang punya masalah kesehatan khususnya di bagian mata, ini akan penting banget. Ya, seperti apa LASIK ini ya, kita akan tahu lebih jelasnya bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah terhubung lewat Zoom, yaitu ada Dr. Tri. Tepatnya kita sedang bersama dengan Dr. Tri Wijayanti. Dr. Tri akan berbagi ya tentang bagaimana KMN Eye Care akan bicara soal yang namanya LASIK. Nah, Hardliner, untuk semua Anda mungkin langsung saja saya kenalkan Dr. Tri dari KMN Eye Care sebagai seorang dokter spesialis mata. Sekali lagi dari KMN Eye Care. Halo Dr. Tri. Baik Versi, terima kasih juga sudah diundang ke sini di acara Ngobras untuk bicara mengenai LASIK ya hari ini, supaya teman-teman Headliner juga bisa mendapat manfaatnya hari ini. Kita akan coba bahas tuntas mengenai LASIK. Iya, nah hari ini pastinya Hardliner udah penasaran nih tentang yang namanya LASIK atau LASIK ya dok ya. Bisa jadi solusi bagi mata yang ingin lepas dari kacamata dan lensa kontak. Jadi kita langsung saja mulai perbincangan yang akan menarik sekali kali ini dok. Sebenarnya orang mungkin dari topik bahasan kita LASIK ini udah mulai penasaran apa sih LASIK ini, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ini prosesnya. Dokter mungkin bisa menjelaskan LASIK ini apa dokter? Oke, jadi teman-teman pasti udah sering banget nih dengar yang namanya LASIK ya. Jadi LASIK sendiri itu merupakan singkatan dari Laser Assisted In Situ Keratomelasis. Dan itu merupakan salah satu prosedur bedah refraktif yang menggunakan laser. Nah, tujuannya itu untuk mengkoreksi kelainan refraksi seperti mata minus atau myopia, mata plus atau hypermetropia, dan juga silinder atau astigmatisme gitu. Nah, LASIK ini bekerja dengan cara mengubah bentuk kornea. Nah, iya, kenapa kornea nih? Kornea ini berperan penting di dalam mata kita sebagai media refraksi yang paling dominan. Jadi dia membantu cahaya yang masuk ke mata kita melewati kornea akan membantu kornea ini akan membantu memfokuskan ke retina atau saraf mata sehingga penglihatan kita akan jelas gitu. Jadi makanya akan diintervensi pada saat LASIK adalah bagian korneanya. Nah, bagian kornea sendiri itu adalah bagian paling depan dari mata. Dia bentuknya seperti kubah transparan di paling depan mata. Jadi kita kalau misalnya melihat melalui kornea itu kita bisa nembus melihat iris kita yang berwarna coklat, pupil atau manik mata kita yang di tengah itu bisa kelihatan dari kornea yang transparan tersebut. Nah, kornea ini kalau misalnya pada kelainan refraksi bentuknya tidak normal. Jadi kornea pada mata minus itu dia bentuknya lebih melengkung daripada yang normal. Nah, kornea pada mata yang hyperopia atau hipermetropia itu kelengkungannya lebih datar. Sementara kalau pada yang silinder korneanya lebih asimetris. Jadi ada bagian yang datar, ada bagian yang melengkung. Nah, tujuannya LASIK adalah mengubah bentuk kornea pada kelainan refraksi tersebut sehingga kelengkungannya baik, cahaya yang masuk ke dalam mata kita bisa diteruskan ke dalam saraf mata atau retina sehingga penglihatannya jelas gitu. Jadi tujuannya LASIK adalah mengubah bentuk kornea. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri dia ada 2 tahap.
ada proses LASIK. Jadi yang pertama itu pembentukan flap. Nah, jadi dari bagian depan kornea itu, ini saya coba random. Dari bagian kornea itu, bagian paling depannya, lapisan paling depannya akan dibentuk flap. Seperti ini, menggunakan laser femtosecond. Nah, tebelnya itu hanya sekitar 110 sampai 120 mikron. Dibandingkan dengan tebal kornea keseluruhan yang 520 hingga 550 mikron untuk dewasa normal. Jadi tipis sekali, bentuknya bulat, yang akan dibentuk adalah bentuknya bulat, sirkular, kemudian diameternya lebih kecil dibanding diameter kornea normal. Jadi sekitar 8 sampai 9 mm, sedangkan kornea normalnya adalah 11 sampai 12 mm. Gitu. Jadi dibentuk flap seperti itu dulu dengan menggunakan laser femtosecond. Nah, teknologi femtosecond ini teknologi yang sangat cepat, ultra cepat deh. Jadi membentuk flapnya sangat presisi, sangat aman, dan mengurangi tingkat komplikasinya. Karena zaman dulu itu bikin flapnya menggunakan blade atau mikrokeratom, jadi ada resiko komplikasinya lebih tinggi, human errornya lebih tinggi. Nah, kalau menggunakan femtosecond, dia jadi lebih aman, lebih presisi, dan bisa dikostumisasi. Jadi bisa disesuaikan ketebalannya, disesuaikan diameternya sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu. Pertama adalah tahap membuat flap. Yang kedua adalah membentuk korneanya. Jadi flap yang udah dibentuk tadi akan dibuka. Nah, area di bawah flapnya ya itu bagian dalam kornea akan terekspos. Nah, area inilah yang akan dilaser atau diablasi sehingga bentuknya dirubah gitu. Nah, kalau tadi kan yang mata minus dia lebih melengkung tuh bentuk korneanya. Nah, kalau di laser dia akan dilaser di bagian tengah biasanya untuk supaya dia menjadi lebih datar sehingga kelengkungannya menjadi lebih baik. Kalau yang hyperopia, kelengkungannya kan lebih flat. Dia akan di lasernya di pinggir-pinggir. Jadi dia akan sedikit melengkung. Jadi kelengkungan lebih baik. Sedangkan kalau silinder karena dia ada yang datar, ada yang melengkung, lebih asimetris gitu ya. Disesuaikan ablasinya atau lasernya itu di area yang memang sesuai sehingga kelengkungannya sama di seluruh area. Ya, jadi penglihatannya bisa melihat lebih jelas nih. Kalau misalnya dari bentuk korneanya setelah itu, flapnya akan ditutup kembali. Kira-kira proses singkatnya seperti itu kalau untuk prosedur LASIK, dan prosedur biasanya berlangsung antara 15 sampai 20 menit untuk kedua mata. Iya. Kedua mata. Nah, biasanya kan mata itu ada perbedaan kiri dan kanan, kayak mata versi sendiri ada beda, kiri dan kanan, satunya silinder, satunya udah plus nih dokter. Tapi ternyata untuk semua mata itu bisa menggunakan program atau LASIK ini sendiri, nggak hanya yang mata plus aja atau mata minus aja atau silinder aja. Dan yang surprise-nya prosesnya cukup cepat, hanya dalam hitungan menit. 10 sampai 15 menit itu cepat banget, Dok. Tapi bisa selesai ya, Dokter ya? Wow, sampai 20 menit. Luar biasa. Nah, ini kan kalau bicara mata pasti organ yang cukup vital ya, Dokter ya. Banyak orang ya takut yang namanya bedah mata, ngomongin soal mata, apalagi LASIK dengan pembahasan kita di awal tadi. Ada banyak mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Misalnya nih, katanya bisa kalau nggak berhasil, amit-amit bisa menyebabkan kebutaan nih, Dokter. Ini benar atau gimana, Dok? Untuk Dokter Tri yang udah menjalani sekian lama ini. Oke, jadi LASIK ini tindakan yang cukup aman ya. Dia hanya mengutak-ngatik area kornea.
tidak area bagian dalam mata intraokular artinya atau bagian saraf mata. Jadi hanya bagian depan mata. Jadi relatif aman gitu. Jadi kalau prosedur LASIK ya dilakukan dengan dokter yang kompeten. Alat teknologi yang baik, alat yang steril, kandidat LASIK yang benar. Jadi ada seleksi pasien yang cukup ketat sebelum kita melakukan tindakan LASIK. Itu biasanya prosedurnya aman dan cepat dan resiko kebutaan hampir tidak pernah gitu. Memang ada beberapa efek samping seperti misalnya infeksi gitu ya. Infeksi jarang sekali terjadi, itu presentasenya bisa di bawah 0,1% gitu. Atau ektasia yang berupa abnormalitas dari kornea pasca tindakan ya karena kandidatnya tidak sesuai misalnya itu juga bisa menyebabkan fungsi penglihatan tidak baik dan itu jarang sekali asalkan pemilihan atau kandidat pasiennya udah sesuai. Ini bukan hanya sekedar siapa saja boleh LASIK, tapi ternyata ada kriterianya, ada tahapan screeningnya ya dokter ya, benar ya, untuk mengetahui apakah si pasien ini bisa melanjutkan program LASIK itu sendiri. Nah, dokter boleh ceritakan nggak kalau di KMN Eye Care sendiri pasien-pasien yang sudah menjalani LASIK itu sendiri seperti apa atau bagaimana experience mereka untuk yang sudah melewati atau LASIK di KMN Eye Care? Oke, jadi kita ngomongin kandidatnya dulu baru kita lihat pasiennya gitu kali ya Mbak. Kandidat LASIK yang tepat nih siapa aja gitu ya. Kriteria benar, oke. Jadi yang pertama tentunya usia lebih dari 18 tahun. Kenapa? Karena di bawah usia 18 tahun bola mata masih terus bertambah. Masih berkembang gitu. Kalau di bawah ini menyebabkan ketidakstabilan kelainan refraksinya. Jadi masih berubah-ubah. Nah, kalau misalnya dilakukan tindakan bedah refraktif atau kelainan refraksinya diatasi dengan LASIK pada saat masih belum stabil, nanti setelah LASIK masih bisa muncul lagi nih minusnya. Makanya memang diusahakan agar usia 18 tahun ke atas yang faktor pertumbuhan bola matanya sudah stop sehingga tidak ada perubahan ukuran kelainan refraksi lagi. Ternyata mata kita masih bertumbuh hardliner sampai usia 18 tahun. Selanjutnya dokter. Jadi diusahakan untuk dilakukan LASIK ketika ukurannya stabil dalam setahun terakhir. Ada perubahan ukuran kelainan refraksi dalam setahun terakhir. Ya, nah yang kedua ukuran minusnya, silindernya ada atau plusnya. Kalau pada ukuran minus itu bisa kira-kira dari -1 sampai -8, 9, 10 itu bisa. Ya, bahkan bisa di atas -10 juga. Ya, tapi asalkan ada syarat yang dipenuhi juga, ketebalan korneanya harus cukup tebal, nanti akan kita bahas. Gitu. Ya, terus kalau untuk yang hypermetropia atau plus itu bisa dari mulai +1 sampai +4 atau +5 bisa dikoreksi dengan LASIK. Kalau silinder 0,75 sampai silinder 5 itu juga bisa dikoreksi dengan LASIK, tapi juga ada syarat-syaratnya. Harus perhatikan bentuk dan ketebalan korneanya untuk bisa lanjut ke tindakan LASIK. Nah, terus ada lagi selain ukuran tadi kita sebut mengenai ketebalan kornea. Jadi ketebalan kornea ini itu normalnya adalah 520 sampai 550 mikron tebalnya gitu ya. Pada saat di LASIK kita akan mengurangi ketebalan kornea tersebut. Nah, tapi ada batas yang tidak boleh dilewati supaya hasilnya aman. Batas residual stromal bed-nya itu ada 300 mikron. Jadi kita punya formula untuk dihitung-hitung setelah kita lakukan pemeriksaan, terus kita akan nilai kalau residual stromal bed-nya masih 300 ke atas itu ideal untuk dilakukan LASIK. Gitu. Jadi itu jadi
ketebalan kornea yang mumpuni itu juga jadi salah satu kandidat yang baik untuk LASIK. Screening awal, pemeriksaan awal, ketebalan korneanya ini tidak memenuhi standar yang seperti dokter sampaikan tadi. Bisa Mhm. nggak dilakukan terapi tersendiri untuk bisa nebalin korneanya nih, Dokter Tri? Oke, kalau korneanya sendiri tidak bisa ditebalkan, tapi prosedur bedah refraktifnya bisa ada opsi lain. Atau ya, kalau misal tetap mau di-LASIK, pasiennya mengetahui bahwa masih akan ada sisa, jadi sisa minus gitu. Jadi nggak full koreksi, karena kalau di full koreksi dia akan melewati batas, 300 tersebut gitu. Kacamata, tapi dengan, apa namanya, level minus atau level plus yang lebih rendah dari sebelumnya. Wah, ini Betul. menarik sekali hardliner. Jadi, bisa bisa dibayangkan bahwa hampir semua orang sebenarnya bisa mengikuti, LASIK, mata ini selama memenuhi syarat dan ketentuan yang, sudah berlaku di kesempatan kali ini, khususnya di KMN Eye Care. Anda pasti penasaran nih, semakin penasaran. Wow, kayaknya akan lebih mudah melihat, lebih jernih tanpa harus diberatkan dengan, embel-embel kacamata. Kita akan, kembali di sesi selanjutnya. Anda yang mungkin punya pertanyaan juga bisa kirimkan ke kami di WhatsApp 0819269000. Kita segera kembali bersama, eee Dokter Tri yang akan berbicara lebih banyak tentang LASIK ini dari KMN Eye Care sesudah yang berikut. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Kita di spesial program kita Ngobrol Kesehatan atau Ngobres, dan kali ini spesial bersama KMN Eye Care. Versiana saat ini sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu kita sedang bersama Dokter Tri dari KMN Eye Care. Dokter Tri Wijayanti ini adalah spesialis mata yang, ada di klinik atau KMN Eye Care. Wah, ini pasti Anda udah tidak asing dengan KMN Eye Care, dan kali ini bahasan kita tadi ya, kita sempat ke-skip tentang, yang namanya mitos-mitos yang ternyata banyak banget beredar di masyarakat. Dokter Tri, banyak yang bilang abis, operasi atau bedah LASIK ini, nyut-nyut dan nyeri seperti itu, dokter. Apakah ini mitos atau, bahkan katanya nanti susah hilang sakitnya. Nah, seperti apa penjelasan dokter fakta yang sebenarnya? Oke, jadi, pada saat dilakukan tindakan LASIK itu kita menggunakan anestesi, berupa tetes mata, gitu. Jadi, biasanya pada saat pasien menjalani, tindakan LASIK tidak akan merasakan kesakitan, tapi tentu saja ada rasanya, seperti ada yang rasa menekan, ada yang menyentuh area matanya, gitu. Nah, tapi nanti setelah biasanya itu berlangsung selama prosedur, eee selama 20 menit itu, pasien akan merasakan nyeri, setelah itu obat tetes matanya mulai akan, berkurang nih efeknya. Biasanya pasien mulai merasa seperti ganjel, seperti pasir, tapi bukan yang sama sekali tidak bisa diatasi ya, cuman, rasa-rasa tersebut, bisa saja dirasakan oleh pasien dan, biasanya hanya berlangsung beberapa saat gitu, nanti lama-lama akan, lebih nyaman. Ya. Nah, bedah pada umumnya pasti akan menggunakan, bius atau anestesi, tapi mungkin gambarannya adalah bukan bius secara, apa namanya, secara full bius pada umumnya pada zaman dahulu, karena kita udah sangat modern ya, Dok. Biusnya adalah bius bagian mata aja, anestesi bagian mata aja, dan ternyata pastinya sesudah operasi ada nyeri-nyerinya, tetapi bukan nyeri yang berakibat fatal, bahkan mungkin harus bed rest berbulan-bulan, tidak seperti itu ya, dokter ya. Kalau, yang paling, menakutkan, di, mitos ini apa menurut dokter? Mitos tentang LASIK tuh banyak ya. Yang pertama, tadi ya tentu saja kebutaan, terus nyeri, terus ada juga, yang bilang bahwa mitos LASIK tidak bisa dilakukan pada mata silinder gitu ya. Faktanya sebenarnya bisa ya. Jadi silinder itu, bisa dikoreksi dengan LASIK dan bahkan, hasilnya bisa optimal karena bentuk korneanya akan, dirubah sehingga
fungsi penglihatannya akan lebih jelas nih kalau misalnya punya silinder. Nah, pada mata minus tinggi juga katanya bisa nggak nih di LASIK mata minusnya terlalu tinggi? Faktanya bisa. Jadi masuk kategori minus tinggi itu minus 6 ke atas. Jadi memang pada beberapa kasus banyak juga yang di LASIK pada mata di atas minus 6 gitu. Tapi ya sekali lagi mesti dilihat juga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Apakah ketebalannya memungkinkan, bentuk korneanya memungkinkan, apakah ini masuk kandidat LASIK yang baik sehingga bisa dilakukan. Terus ada juga nih mitos yang juga sering dianggap bahaya gitu ya, retinanya lepas bisa nggak karena LASIK gitu. Nah faktanya adalah LASIK ini dilakukan pada kondisi mata yang minus dan juga mata minus tinggi. Nah kondisi mata minus dan minus tinggi memang resikonya itu retinanya biasanya lebih tipis. Kalau misalnya lebih tipis, resikonya juga lebih tinggi untuk terjadi retina robek. Retina robek itu bisa terjadi retina yang lepas, gitu. Nah, jadi banyak beberapa studi lah ya, berikan data bahwa pada setelah LASIK itu setelah bertahun-tahun timbul retinal detachment atau retina lepas. Range-nya itu bisa dari 0,02% sampai 0,25% insidensinya. Tapi yang perlu diketahui adalah penyebab retinal detachment bukan karena LASIK, tapi karena kondisi mata minus itu sendiri. Jadi pasien dengan mata minus atau mata minus tinggi dengan retina tipis itu punya resiko di LASIK ataupun nggak di LASIK. Nah, jadi solusinya adalah pada saat sebelum dilakukan tindakan LASIK, pemeriksaan lengkap harus dilakukan. Cek retinanya lengkap. Kalau misalnya ada retina yang robek, itu ya harus di laser. Nggak bisa di LASIK dulu. Tunggu sampai retinanya stabil gitu beberapa bulan baru bisa. Kalau retinanya tipis itu juga bisa dilihat apakah perlu diobservasi atau di laser preventif atau profilaksis sebelum LASIK gitu. Terus nanti setelah di LASIK tetap harus continue untuk cek retinanya. Jadi untuk memastikan kondisinya aman kayak gitu. Mematahkan mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan dengan kecanggihan teknologi yang ada di KMN Eye Care dengan sejumlah testimoni dari para pasien ya, Anda pasti akan terbantahkan ya mitos-mitos yang Anda percayai sebelumnya. Nah, dokter, kalau misalnya sudah menjalani yang namanya operasi LASIK atau bedah LASIK ini sendiri nih dokter, ada pantangannya, nggak boleh dan harusnya mungkin yang harus dilakukan oleh pasien, dan biasanya kalau boleh tahu dokter, tahapan pemulihan itu sendiri berapa lama harus dilakukan? Boleh Dokter Tri? Oke, jadi kita mungkin ngomongin mulai dari pasien datang untuk pemeriksaan, dilakukan tindakan sampai pantangan atau pemulihannya bagaimana kali ya. Jadi pasien datang nih ke klinik, kemudian kelainan refraksi entah itu minus dan silinder gitu ya, datang ke klinik, kemudian melakukan konsultasi mengenai kondisinya, apakah memungkinkan atau tidak dilakukan tindakan LASIK. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaan lengkap, termasuk kelainan refraksinya. Jadi berapa minus yang optimal, berapa silinder yang optimal pada matanya. Kemudian tekanan bola matanya akan dicek. Kemudian lanjut lagi pemeriksaan kondisi matanya. Korneanya bagian yang akan di LASIK itu bagaimana? Apakah bentuknya bagus, transparan, jernih, tidak ada bekas luka, tidak ada kondisi riwayat infeksi. Kemudian masuk lagi ke bagian dalam matanya, apakah lensanya clear, tidak ada katarak. Kemudian masuk lagi ke bagian belakang, ada retinanya harus diperiksa juga. Apakah ada yang tipis atau ada yang robek. Nah, kalau itu semua bagus, kita lanjut lagi ke pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya ada katarak, emang nggak bisa lanjut ya dok ya? Kalau katarak signifikan itu tidak ideal untuk dilakukan LASIK karena
katarak itu di bagian lensa, bagian belakangnya kornea. Jadi kalau misalnya korneanya di-treat sementara lensanya keruh, setelah tindakan pasti tidak akan optimal penglihatannya. Misalnya, lensanya biasanya, udah ada perubahan gitu ya, itu kita melakukan penjelasan dengan detail ke pasien. Jadi progres katarak itu kita nggak bisa, pastikan juga berapa lama dia akan menjadi, kataraknya menjadi lebih keruh gitu. Jadi penjelasan pasien mengenai kondisi kataraknya, terutama yang baru awal-awal itu sangat gitu. Kalau misalnya pasien masih sebenarnya kalau yang, kontraindikasinya adalah yang signifikan lah kataraknya gitu. Kalau yang di awal memang sebaiknya ya, tapi kalau memang pasiennya bisa dijelaskan dan mengerti resikonya, ya boleh saja asal memang ada, batasan tertentu ya, tidak boleh dilewatin ya, kataraknya masih nggak signifikan, penglihatannya juga masih optimal gitu. Screening itu apalagi yang dilakukan, dokter? Nah, setelah itu kita akan ada pemeriksaan kornea. Karena kornea akan diintervensi dengan LASIK, itulah yang akan dilakukan, pemeriksaan lengkap. Ketebalannya akan diperiksa, bentuknya akan diperiksa, jangan sampai ada bentuk atau kelainan, di kornea seperti contohnya keratokonus. Nah, kalau keratokonus itu, bentuk abnormal kornea yang kalau misalnya dilakukan tindakan LASIK hasilnya malah nggak bagus, setelah LASIK malah ada timbul kondisi seperti ektasia, jadi penonjolan kornea keluar, jadi abnormal, sehingga fungsi penglihatan akan turun. Jadi pemeriksaan bentuk kornea itu juga harus detail, karena secara klinis mungkin nggak kelihatan tuh, pada saat diperiksa di slit lamp nggak kelihatan, pada saat pemeriksaan kelihatan bahwa ini kondisi korneanya abnormal, gitu. Ada juga pemeriksaan, mata kering juga penting karena efek samping dari LASIK adalah, mata kering gitu. Jadi, pemeriksaan mata kering sebelum dilakukan LASIK itu juga sangat penting. Nah, selanjutnya setelah semuanya diperiksa dan merupakan kandidat yang baik untuk LASIK, kita lanjut ke tindakan LASIK di ruang tindakan. Tindakan LASIK dilakukan, dalam 1 hari. Jadi, one day care kita sebutnya. Jadi pemeriksaan jika oke, kandidat yang baik bisa dilakukan pada hari yang sama. Iya, KMN Eye Care hanya 1 hari. Bisa. Pemeriksaan secara menyeluruh, enggak yang bolak-balik atau semingguan bolak-balik. Langsung screening-nya 1 hari, berarti cepet banget ya prosesnya ya, dokter ya? Iya. Kemudian, setelah dilakukan, pemeriksaan lengkap dan merupakan kandidat yang tepat, kita lanjut ke tindakan di ruang operasi. Nah, pasien pada saat dilakukan tindakan yang tadi ada 2 tahap, pasien dalam kondisi terlentang, dikasih obat anti nyeri, prosesnya 15 sampai 20 menit ya. Setelah itu, pasien boleh pulang, jangan lupa untuk, pakai obatnya. Jadi kita akan kasih obat antibiotik dan anti, radang, obat tetes dipakai harus rutin, ada, anjuran-anjurannya. Kemudian akan dikasih kacamata pelindung, ada dop mata pelindung supaya tidak, kena tangan pada saat malam saat tidur, gitu. Nah, pantangannya mungkin ya jangan dikucek matanya karena takut flap-nya geser. Terus jangan kena air juga supaya proses pemulihannya baik, gitu. Jadi kalau baru-baru tahap awal gitu, mungkin jangan, lihat handphone atau gadget jangka lama, karena mata bisa jadi cepat lelah, gitu. Besoknya kontrol 1 hari, harus kontrol 1 minggu harus kontrol, dan 1 bulan harus kontrol. Fungsi penglihatan beberapa jam setelah LASIK biasanya itu sudah, melihat, lebih jelas. Besoknya saat kontrol biasanya pasien bisa melihat lebih jelas lagi, bahkan bisa, penglihatannya 20/20 atau 100% tanpa kacamata. 1 minggu akan lebih jelas dan biasanya 1 bulan kontrol akan lebih stabil lagi, tentunya bisa lebih jelas lagi. Nah, tentu saja menguntungkan untuk Anda yang ingin mendapatkan penglihatan yang lebih jernih, lebih enak pastinya, dan juga pastinya menguntungkan Anda dalam, beragam hal, ketika Anda membaca, ketika Anda bertemu dengan relasi, dan ketika Anda, beraktivitas setiap hari. Nah, dokter, mungkin, bisa, kenapa
kita sedang bersama dengan KMN atau kita sedang bersama dengan KMN Eye Care, ya pastinya KMN Eye Care punya yang namanya standar yang cukup tinggi, apalagi dalam operasi LASIK atau bedah LASIK ini sendiri. Nah, rekomendasi dokter sendiri untuk datang ke KMN Eye Care ini seperti apa yang mungkin bisa membantu hardliner semua untuk mendapatkan klinik mata yang terbaik untuk menjadi pilihan mereka? Silakan dokter. Iya, jadi teman-teman mungkin kalau misalnya punya problem dengan kelainan refraksi seperti mata minus, mata plus atau silinder, dan tidak ingin punya ketergantungan terhadap alat bantu seperti kacamata, seperti kontak lens, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan tindakan LASIK. Nah, bisa datang ke KMN Eye Care untuk konsultasi dulu, mendengarkan penjelasan dari dokternya dulu, apa itu LASIK, apakah kandidat yang baik untuk LASIK, terus ada riwayat-riwayat penyakit dan kondisi tubuh yang saat ini sedang diderita, apakah bisa memungkinkan untuk LASIK. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lengkap, baik secara fisik matanya bagaimana, kemudian pemeriksaan dengan alat-alat yang canggih, itu akan ketahuan ada nggak kelainan-kelainan yang tidak memungkinkan atau bahkan hasilnya bagus semua sehingga merupakan kandidat yang baik nih untuk LASIK gitu. Nah, selanjutnya dokter akan menjelaskan pilihan terapi yang tepat untuk kelainan refraksi tersebut. Nah, kalau untuk LASIK tentunya kalau di KMN akan kita bantu semaksimal mungkin agar prosesnya berjalan dengan lancar, aman, dan juga nyaman gitu. Ini kita udah sampai di bagian akhir nih, hardliner dan Dokter Tri. Ya, mungkin di bagian akhir ini ada closing statement tersendiri dari Dokter Tri dari KMN Eye Care. Juga mungkin bisa merekomendasikan WhatsApp dan sosial media untuk pendengar bisa dengan mudah mengakses atau menghubungi. Silakan dokter. Oke, teman-teman hardliner, terima kasih atas atensinya. Semoga memberikan manfaat dari obrolan kita pada hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mata, karena mata yang sehat ini merupakan kunci dari kualitas hidup yang baik. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan matanya. Nah, untuk KMN itu bisa diakses juga melalui sosial medianya, ada di Instagramnya @KMNEyecare, atau ada websitenya juga www.klinikmatanusantara.com. Nah, bisa diakses semua informasinya dari sosial media atau websitenya KMN. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menyimak bahasan kita yang luar biasa. Tadi kita sudah berbincang banyak hal dengan Dokter Tri SPM atau Dokter Tri Wijayanti, spesialis mata dari KMN Eye Care, dan bahasannya ini membuka mata kita untuk melihat ternyata bedah LASIK atau operasi LASIK ini sangat menguntungkan. Dengan standar yang cukup tinggi dari KMN Eye Care, tentu saja akan membuat kita tidak ragu untuk melakukan bedah LASIK dengan cara dan juga kesempatan yang luar biasa, dan pastinya merekomendasikan bagi Anda untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik dan lebih mudah tanpa menggunakan alat bantu. Oke, itu tadi bincang sehat kita edisi hari ini bersama KMN Eye Care. Jangan ragu untuk Anda yang ingin mencari tahu lebih jauh lagi prosedur LASIK ini dan mencari tahu lebih jauh tentang KMN Eye Care, bisa menghubungi hotline KMN Eye Care di sosial media dari KMN Eye Care tentu saja. Dan saya mau berterima kasih dulu nih ke Dokter Tri. Terima kasih Dokter Tri udah berbagi wawasan pengetahuan kita tentang LASIK kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya dokter ya. Iya, terima kasih Mbak Presi. Sampai jumpa.
Liner, sampai jumpa lagi untuk episode selanjutnya dalam jumpa kita bersama Ngobres, ngobrol kesehatan bersama KMN Eye Care. Kita jumpa lagi di pertemuan kita episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.